saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Pada pertemuan pertama, yaitu memahami komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi pribadi? Komunikasi pribadi adalah terjadinya interaksi, berbagi informasi, dan perasaan antara individu dengan individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Contohnya, interaksi secara langsung, bahasa yang lugas, menghindari penggunaan makna yang konotatif, penggunaan waktu yang efisien, dan yang terakhir itu informasi yang tidak berubah. Kemudian, pengertian komunikasi bisnis pada dasarnya merupakan sebuah proses pertukaran informasi serta pesan bisnis dalam membentuk sistem dan struktur organisasi yang kondusif dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produk kerja. Dalam pendapat Purwanto tersebut terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal, sedangkan Nur Effendi tahun 1993 menjabarkan bentuk komunikasi menjadi yang empat, yaitu komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Nah, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah lisan atau tulisan. Dalam komunikasi verbal, pesan disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian, komunikasi nonverbal adalah isyarat. Isyarat yang dapat berupa gerakan wajah, gerakan tubuh, ekspresi, dan lain sebagainya. Kemudian, komunikasi tatap muka dilakukan secara langsung dalam ruang dan waktu yang sama. Hal ini memungkinkan komunikator maupun komunikan untuk dapat menangkap setiap respon ataupun feedback sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian, komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia merupakan komunikasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan media seperti handphone, telepon, radio komunikasi, email, internet, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kedua, yaitu mendiskusikan tugas kelompok masing-masing PPT individu. Pada pertemuan kedua, mendiskusikan perencanaan pesan-pesan bisnis yang telah dibagi pada setiap anak. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan bisnis. Proses itu terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Kemudian menentukan proses komposisi. Dalam menentukan proses komposisi dalam akun Instagram e-commerce @tekufet, proses komposisi yaitu pembuatan pesan bisnis yang dapat dianalogikan. Kemudian penyusunan pesan-pesan bisnis dapat dianalogikan dengan proses pembuatan lagu seperti yang dilakukan oleh seorang komposer. Begitu pula dengan proses komposisi untuk pesan-pesan bisnis. Nah, pada pertemuan ketiga yaitu mereview report writing video di Google Classroom. Pesan rutin atau goodwill. Pada pesan rutin, informasi yang disampaikan secara rutin yang merupakan bagian dari bisnis tetap. Jadi, nanti hasil pesan bisnisnya siapa. Kemudian, pesan bisnis juga itu pada umumnya netral. Jadi, penerima pesan bagaimana sikapnya, netral, datar, atau marah. Kemudian, good news atau goodwill yang berarti berita baik. Nah, kalau misalkan pesan rutin atau kabar baik itu biasanya diumumkan langsung atau bagaimana sikap yang disampaikan langsung kepada audiens. Kemudian pesan persuasif, yaitu misalnya membujuk konsumen untuk membeli. Namanya pesan persuasif. Kemudian bagaimana cara memformulasikan pesan. Pertama, bagaimana cara memformulasikan pesan? Yang pertama itu bisnis agar dapat diterima
oleh audiens di sini harus menyusun ide. Jadi naskahnya seperti apa. Jadi kita menyampaikan informasi kalau lambat soal apa yang menarik, kita itu perlu ada kata-kata atau mereka belajar dulu bagaimana mencerna pesan tersebut. Kedua, di sini nadanya seperti apa, gayanya seperti apa, agar pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh audiens. Dalam mempromosikan pesan bisnis, yang pertama itu nadanya, kedua paragraf harus logistik, kemudian mengendalikan gaya dan nada. Kalau kita mau menentukan pesan bisnis, bagaimana supaya tidak terkesan sombong, terus memiliki kepercayaan diri yang bagus. Komunikasi bisnis tertulis dikatakan efektif bila sopan santun kata-katanya. Harus kita lihat dengan siapa kita berbicara, jangan sampai kalau kita misalkan berbicara dengan orang lain, asal berbicara misalkan dengan misalnya dengan teman, padahal teman belum tentu menerima baik pesan yang kita sampaikan. Jadi kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, terus siapa audiensnya. Sopan santun itu penting dan agar bisa dihormati, kemudian ringkas, jelas, tepat, tidak menimbulkan berbagai ambigu. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan ibu saya minta tolong revisi skripsi halaman berapa, bab berapa, itu harus jelas. Jadi harus tepat apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud, kemudian harus dengan kata-kata pembuka dulu. Misalkan, permisi ibu, maaf waktunya. Ya, bisakah seperti itu? Jadi seperti itu harus ada kata-kata pembuka, maksudnya di tengah, jangan langsung masuk di awal, terus ada kata penutupnya. Dan yang terakhir yaitu hasil review materi yang telah diberikan dikirim di WA dalam voice. Ya, langsung saja. Mengenal audiens. Penting bagi Anda untuk mengetahui audiens Anda terlebih dahulu, karena pada akhirnya audienslah yang akan menerima laporan dan menanggapinya dengan cara yang baik. Pengetahuan audiens sebenarnya menentukan tingkat dan jangkauan laporan. Anda harus mengingat 6 kategori audiens, yaitu yang pertama, otoritas tinggi, kedua, orang sezaman, ketiga, rekanan, keempat, pesaing, kelima, pemegang saham, keenam, klien dan orang biasa. Nah, mengumpulkan informasi, yaitu pengumpulan data adalah tumpuan dari keseluruhan proses penulisan laporan. Nilai kegunaan laporan dalam hal kegunaan efektivitasnya akan tergantung pada kemampuan Anda untuk mengumpulkan data yang sesuai. Anda harus mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode yang tepat, berkonsultasi dengan dokumen yang tepat, mendekati orang yang tepat, dan mendapatkan jawaban yang tepat pada waktunya. Dalam hal ini, pertama-tama Anda harus memilih metode kerja yang relevan dan menjadi sumber informasi yang sesuai. Metode kerja yang relevan meliputi observasi pribadi, wawancara telepon, wawancara pribadi, survei surat dengan kuesioner, dan yang terakhir yaitu survei email. Informasi dapat dikumpulkan dari 3 sumber dasar, yaitu catatan in-house, eksternal sumbernya seperti apa? Sumbernya itu perpustakaan, kemudian informasi elektronik. Oke, sampai di sini saja hasil review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.